Hari ini berita saya viral masalah anaknya mendapatkan beasiswa. Anaknya Anies? Anaknya Pak Anies. Oh. Itu membuktikan bahwa Pak Anies mengharapkan uang negara. Kan LPDP itu kan buat yang nggak mampu, Bung. Betul. Apa Anies termasuk kategori orang tua yang nggak mampu? Ini yang saya mau buka, Bang. Gimana, Bang? Anies secara ekonomi kalau kita lihat di media, hartanya 11 miliar. Banyak itu. Yang kedua, dia mampu secara ekonomi, maju pilpres. Iya. Maju pilkada Jakarta, menang. Otomatis secara ekonomi. Namun di syarat LPDP tidak menentukannya. Tetapi ada jatah. Kalau anak Anies mengambil jatah satu orang. Kecuali Anies ini tidak mampu secara ekonomi. Iya. Hari ini berita saya viral masalah anaknya mendapatkan beasiswa. Anaknya Anies? Anaknya Pak Anies. Oh. Itu membuktikan bahwa Pak Anies mengharapkan uang negara. Kan LPDP itu kan buat yang nggak mampu, Bung. Betul. Apa Anies termasuk kategori orang tua yang nggak mampu? Ini yang saya mau buka, Bang. Gimana, Bang? Anies secara ekonomi kalau kita lihat di media, hartanya 11 miliar. Banyak itu. Yang kedua, dia mampu secara ekonomi, maju pilpres. Iya. Maju pilkada Jakarta, menang. Otomatis secara ekonomi. Namun di syarat LPDP tidak menentukannya. Tetapi ada jatah. Kalau anak Anies mengambil jatah satu orang. Kecuali Anies ini tidak mampu secara ekonomi. Iya. Kalau menurut pandangan saya, orang-orang yang mendapatkan beasiswa seperti saya adalah orang tua yang ekonominya tidak mampu, sehingga mengharapkan bantuan dari negara. Betul. Yaitu beasiswa. Jadi kalau anaknya terima beasiswa, maka Anies dikatakan ekonominya tidak mampu. Itu kebohongan publik sebenarnya. Itu bagian dari situ, Bang. Oleh karena itu, masa mereka mau menjadikan Anies ini teladan? Mereka serang Gibran, ya, Bang? Kok anak terima beasiswa di kepemerintahan sekarang? Iya. Artinya apa itu, Bung? Melihatnya oleh seperti itu apa itu? Harus ada budaya malu. Oh, berarti Anies gak punya budaya malu? Iya, kenapa? Tidak suka dengan pemerintahan kali ini, tetapi anak terima beasiswa dari uang negara. Aneh juga ya? Aneh juga. Abang, hari ini masyarakat di pelosok timur itu lagi susah pendidikan. Bagaimana Indonesia mau rebut Indonesia emas kalau anak-anak orang kaya raya semua ingin beasiswa? Sementara anak-anak petani yang tidak bisa kuliah di kampus-kampus ini putus kuliah, makanya mereka jadi penganggur, mereka jadi preman. Jangan salah, ketika abang berbicara Pak Anies, saya minta maaf Pak Anies, saya selalu objektif berbicara padanya. Pak Anies, kalau memang dia negarawan sejati, ikutilah jejak Prabowo. Ketika kalah pilpres, dia datang di Pak Joko Widodo, ambil bagian untuk mengurusi rakyat. Yang kedua, belajar dari Caimin. Iya. Caimin dengan legowo bawa diri ke Pak Prabowo kasih menteri. Untuk apa? Kepentingan rakyat. Anies, Ganjar, Mahfud hari ini tidak berpikir sampai situ. Mereka lagi berpikir bagaimana rakyat mereka ikut mereka, hajar sana sini, hajar sana sini. Abang, saya perlu kritisi Pak Anies. Saya minta maaf Pak Anies. Hari ini berita saya viral masalah anaknya mendapatkan beasiswa. Anaknya Anies? Anaknya Pak Anies. Oh. Itu membuktikan bahwa Pak Anies mengharapkan uang negara. Kan LPDP itu kan buat yang nggak mampu, Bung. Betul. Apa Anies termasuk kategori orang tua yang nggak mampu? Ini yang saya mau buka, Bang. Gimana, Bang? Anies secara ekonomi kalau kita lihat di media, hartanya 11 miliar. Banyak itu. Yang kedua, dia mampu secara ekonomi, maju pilpres. Iya. Maju pilkada Jakarta, menang. Otomatis secara ekonomi. Namun di syarat LPDP tidak menentukannya. Tetapi ada jatah. Kalau anak Anies mengambil jatah satu orang. Kecuali Anies ini tidak mampu secara ekonomi. Iya. Kalau menurut pandangan saya, orang-orang yang mendapatkan beasiswa seperti saya adalah orang tua yang ekonominya tidak mampu, sehingga mengharapkan bantuan dari negara. Betul. Yaitu beasiswa. Jadi kalau anaknya terima beasiswa, maka Anies dikatakan ekonominya tidak mampu. Itu kebohongan publik sebenarnya. Itu bagian dari situ, Bang. Oleh karena itu, masa mereka mau menjadikan Anies ini teladan? Lo anak terima beasiswa, harap uang negara. Abang tahu, zaman 2016-18, satu orang ke luar negeri dapat berapa? Amerika berapa? 3 miliar. Master. Kalau saya dalam negeri 200 juta. Berapa jatah yang diambil? 15 orang. Katanya dia berprestasi. Kita ukur. Selama dia belum dapat beasiswa, apa yang dia sudah buat masyarakat kecil?
Saya minta nantang dengan dia, kita dua tantang. Prestasi saya dan prestasi dia. Apa yang dia sudah kerjakan. Jangan sudah LPDP saya berprestasi begini. Anak ingusan juga bisa, anak kecil juga bisa. Anak SD di kampung saya juga berprestasi. Jadi Bung berharap Anies membatalkan penerimaan beasiswa putrinya itu karena nggak cocok. Nggak cocok. Oh. Ini yang maaf bang, barisan sakit hati pendukung atau loyalis Anies masih menjadikan Pak Anies sebagai teladan. Dari hal ini saya tidak sepakat. Pak Anies kalau memang dia seorang negarawan sejati, ikutlah Cak Amin. Karena mereka tidak bersuara, makanya pendukung mereka ini buat gaduh. Orang-orang sakit hati yang tidak bisa menerima kemenangan ini buat gaduh, buat ribut. Pendukung Prabowo Gibran ribut dengan pendukung Anies ribut. Ganjar dan Mahfud juga begitu. Harusnya mereka arahkan, kita sudah kalah, kita terima kemenangan, ayolah kita dukung pemerintahan kali ini. Sampai hari ini saya belum dengar kata-kata mereka. Berarti mereka memang kalah tapi belum legowo ya? Egoisme. Orang egois begitu, mengharapkan. Mereka serang Gibran, ya bang. Kok anak terima beasiswa di kepemerintahan sekarang? Iya. Artinya apa itu? Bung melihatnya oleh Menurut seperti saya, itu apa itu? Harus ada budaya malu. Oh, berarti Anies gak punya budaya malu. Iya, kenapa? Tidak suka dengan pemerintahan kali ini, tetapi anak terima beasiswa dari uang negara. Aneh juga ya? Aneh juga. Hipokrit ya? Hipokrit. Saya minta maaf teman-teman relawan. Saya senang dengan Pak Anies, tapi dengan adanya saya menjadi tidak tertarik dengan beliau. Apa barangkali anaknya memang pintar, Bung, sehingga lulus tes LPDP itu? Abang, apakah anak ekonomi yang rendah tidak pintar? Apakah anak ekonomi yang lain, anak ojek, anak petani, anak itu tidak pintar? Silakan berdebat dengan mereka. Saya datangkan. Saya akan datangkan anak ojek berdebat dengan mereka. Kami anak orang tidak mampu, tapi kami bisa buat menjadi viral semacam ini. Anak Anies mendapatkan tempat karena bapaknya capres. Kalau seandainya bapak tidak gubernur, apakah dia akan sama dengan saya? Yang seviral ini, dia akan sama dengan Pak Sylvester? Nggak mungkin. Mereka mendapatkan efek. Karena itu, kalau memang dibilang sosok yang baik, saya bilang tidak. Sosok yang benar adalah Caimin, Prabowo Subianto. Jadi Bung berharap dalam kasus LPDP anaknya Anies ini, pemerintah membatalkan atau Anies menarik diri anaknya atau gimana? Saya lebih berharap tidak apa-apa dia menggunakan brand LPDP, tapi kalau saya sebagai orang tua, oke lah, tapi biar saya yang biaya. Supaya 3 miliar itu diserahkan kepada anak-anak orang ekonomi yang rendah. Abang, hari ini masyarakat di pelosok timur itu lagi susah pendidikan. Bagaimana Indonesia mau rebut Indonesia emas kalau anak-anak orang kaya raya semua ingin beasiswa? Sementara anak-anak petani yang tidak bisa kuliah di kampus-kampus ini putus kuliah, makanya mereka jadi penganggur, mereka jadi preman. Jangan salahkan, karena negara tidak, kita ikut undang-undang, negara wajib mensejahterakan rakyat. Mereka sudah sejahtera belum? Yang sejahtera adalah anak Pak Anies karena mendapatkan beasiswa. Anak Menteri Sri Mulyani dapat beasiswa, tapi kita tidak fokus gitu, kita fokus Pak Anies. Jadi abang kembali ke tadi, Pak Anies, saya berharap kalau Pak Anies tidak bersuara, pendukung Bapak akan terus menghajar pendukung. Karena pendukung Prabowo Gibran di TikTok sekarang lagi ribut parah bang, debat-debat antara pendukung. Saya diintimidasi oleh, bahkan dibilang hitam jelek. Waduh, pendukung Anies. Body shaming itu kan nggak boleh. Body shaming. Besok saya, karena hari ini saya dipanggil, saya akan laporkan beliau. Body shaming kan itu pidana, Bung. Buluk, hitam, sombong lu. Aduh, ada buktinya itu? Ada chat, ada semua bang. Saya buktikan. Sudah ada. Dan itu pendukung Anies itu? Pendukung Anies. Jadi saking kehilangan argumentasi, dia melakukan body shaming ke Bung. Kalau mau lawan saya, lawanlah dengan narasi. Bukan dengan body shaming. Pernah dia berdebat dengan saya lebih banyak mengalah karena saya anggap dia abang sendiri. Saya mengalah sebagai seorang junior, saya blok bang. Abang baca, ada body shaming, masih ada buktinya. Dia bilang hitam, buluk, jelek. Buluk itu saya tidak tahu bahasa, ternyata itu bahasa di sini. Dia sentil tentang HTI ini nih. Iya. Buka, buluk, hitam, sombong kali lu. Iya. Penonton Ruang Konsensus pasti melihat ini, Bu. Ini ya, kan? pendukung sebelah yang sementara menghantam Gibran, justru mereka lebih barbar. Mereka mengatakan Gibran tidak punya etika. Tidak punya etika. Justru mereka yang tidak punya etika. Justru mereka body shaming ke Bung. Body shaming ke saya. Memang benar saya hitam. Abang tahu, sudah 33 perempuan yang nembak saya.
pramugari satu orang. Luar biasa. Kalau memang saya jelek hitam, kenapa perempuan mau dengan saya? Perempuan yang nembak di TikTok saya sendiri. Ada saksi hidup, ada video saya. Kalau memang saya ini hitam jelek, kenapa saya disukai banyak orang? Konten-konten saya disukai banyak orang. Dipuji oleh banyak perempuan. Berarti saya bukan jelek. Saya ganteng. Dia yang jelek karena mungkin perempuan tidak suka. Iya. Dalam arti Anies harus minta stop, Bang. Abang minta maaf, saya lari ke tempat yang lain. Saya baru pulang dari Malaysia, Bang. Oh ya. Malaysia hari ini mereka tidak fokus tentang ijazah. Mereka lagi fokus bagaimana pembangunan pariwisata supaya ada banyak pariwisata orang-orang luar yang datang ke situ, ada bangkitan dan tarikan ekonomi di situ. Kita di Indonesia masih berantem gara-gara ijazah. Kalau kita melihat perkembangan terakhir, ya kan memang para kurcaci ini sudah bergeser nih, ya. Nah, sampai sekarang itu Polda Metro Jaya khusus untuk kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Pak Jokowi, itu kan seolah-olah nih ya, publik melihat PMJ juga ragu-ragu nih untuk takut segera menetapkan mereka sebagai TSK atau tersangka gitu loh. Padahal kan bukti-bukti sudah jelas. Sebab begini, kalau orang-orang ini sudah dipastikan dinaikkan statusnya menjadi tersangka, minimal nggak terlalu gaduh. Ya, saya sependapat dengan Bung. Situasi kita saat ini ya, ekonomi itu kan kita lagi agak susah ya. Ini, ya kan. Tetapi di ruang publik, khususnya di dunia maya, tidak ada masyarakat ini peduli dengan situasi kita. Ruang fiskal kita yang sempit, ya kan, banyak pengangguran, semuanya sibuk pro kontra persoalan ijazah. Bahaya, Bu. Nah, menurut Bung apa jalan tengah supaya para pengacau ini ya segera diisolasi? Itu apakah benar dengan ya, karena bukan kita ingin juga mereka tersangka, tapi ya unsur-unsur, kalau bahasa hukumnya kan mens reanya kan sudah ada ini. Kenapa kok seolah-olah PMD juga masih perlu menemukan bukti-bukti baru dulu untuk memastikan bahwa unsur pencemaran nama baiknya sudah valid gitu. Di dalam hukum berbicara tentang Anda yang mendalilkan, maka Anda harus membuktikan buktinya. Dalam metodologi penelitian membuktikan tentang data primer. Bareskrim Polri sudah menyatakan bahwa Jokowi alumni UGM, maka dia punya ijazah. Menolak gugatan Egy Sujana dan kawan-kawan. Beberapa hari lalu mereka minta untuk gelar perkara khusus, minta dikhususkan, Abang. Kalau haus boleh minum, Bang. Karena ngomongnya semangat sekali. Dibuka dulu itu, Bang. Minta gelar khusus, gelar perkara khusus. Ini karena sudah ketakutan. Kemarin mereka teriak bilang, gantungkan Jokowi, adili Jokowi, adili Jokowi, adili Gibran, maksulkan Jokowi. Sekarang dengan tenang kami meminta Bareskrim Polri, tolonglah gelar perkara khusus. Pertanyaan Abang tadi, supaya mereka ini kegaduhan dikurangi, penjarakan mereka. Di pasal 310 KUHP 311 sudah jelas, pencemaran nama baik dan fitnah. Kalau sudah fitnah, maka Jokowi punya hak hukum untuk melaporkan mereka. Laporkan mereka karena sudah ada di Polda Metro Jaya. Sementara proses, mereka lari ke, maaf Bang, mantan ketua umum ex-HTI meminta Polri untuk hentikan penyelidikan. Oh ya? Habib Rizik minta untuk penyelidikan dihentikan. Lari ke Abraham Samad. Abraham Samad juga bersuara agar Bareskrim Polri menghentikan penyelidikan. Ketakutan karena mereka akan dipenjarakan. Nah, karena si Roy Suryo, si Rismon Sianipar, Fadila, Tifa, dan lain-lain kawan-kawannya ini sudah mencemarkan nama baik karena secara bukti Bareskrim Polri sudah menolak gugatan Egy Sujana. Maka sudah ada bukti bahwa Jokowi punya ijazah asli. Jokowi wajib lapor mereka. Pasal dipakai, ada banyak pasal, tapi saya hanya meminta pasal seperti pasal 310, 311, pencemaran nama baik. Kalau Jokowi Dodo tidak proses dan mereka tidak penjara, percayalah, setelah selesai mereka akan bilang Jokowi lemah. Maka Gibran sasarannya.
Mereka akan lawan Gibran. Mereka akan ciptakan isu-isu baru untuk menghantamkan Gibran. Tujuannya 2029-2034. Oh, berarti ini test the water mereka ya. Ketika kasus ini mereka mainkan secara TSM, terstruktur, sistematis, masif ya kan begitu tuh ya. Hampir lebih kurang 2 bulan ini kan TSM Bung ya kan. Nah mereka ingin lihat nih Jokowi masih powerful nggak. Ternyata dengan perkembangan yang seperti sekarang mereka bisa saja menilai wah ternyata Pak Jokowi memang sudah lembek. Terlihat betul. Dari lama nih pergerakannya, bahkan sampai Pak Jokowi mungkin kena alergi dan seterusnya kan gitu loh. Nah kemudian mereka menyimpulkan berarti ada peluang nih untuk memakzulkan Gibran karena Pak Jokowi sudah lemah. Bung analisa seperti itu. Ketika Jokowi menjabat, kami yang ikut menyuarakan menggulingkan, Jokowi diam. Ketika mereka memainkan isu PKI, Jokowi diam. Ketika mereka memain isu pelangga-pelongo, Jokowi diam. Dan setelah selesai, Jokowi bersuara. Ketika Jokowi Dodo diam, Pak Jokowi Dodo diam, mereka merasa diri pukul dada. Hajar Jokowi, hajar Pak Jokowi Dodo, biar Gibran kita maksulkan. Jadi potensi dan motif mereka itu memaksulkan Gibran karena Pak Joko Widodo tidak pernah bersuara. Dan hari ini sampai detik ini ketika sudah ada di Polda Metro Jaya, laporan sudah ada, mereka mulai turunkan tensi, temponya mulai berkurang. Itu artinya mereka mulai ketakutan. Ketakutan, kekhawatiran masuk penjara. Ada yang menangis di TV. Saya nih ibu rumah tangga. Itu meminta kasihan. Tapi kan juga minta supaya dilihatkan juga tuh ijazah aslinya Pak Jokowi. Kan bandit juga yang seperti mereka itu. Meminta Bang, di dalam hukum publik, hukum informasi publik tidak kewajiban untuk memperlihatkan ke orang lain. Masa saya minta, abang tolong kasih tunjuk ijazah abang dong. Abang akan menduga maksud apa kamu meminta. Ada dugaan, abang bisa menduga ini maksud busuk, maksud jahat. Saya akan menyalahgunakan, bisa saja. Abang bisa menduga, ngapain Anda meminta ijazah saya? Lu siapa? Keluarga bukan, kakak bukan, adik bukan, istri bukan, kok lu minta ijazah? Emang lu yang biaya saya? Dasar hukum mereka meminta ijazah Jokowi itu apa? Karena mereka di sosial media menilai bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu gitu loh. Makanya mereka minta yang aslinya mana kalau benar punya. Nah, mereka itu sudah sampai pada kesimpulan Bung bahwa Pak Jokowi itu bahkan pernah drop out ya kan, nggak pernah. Artinya kalau drop out nggak pernah punya ijazah. Kemudian kenapa UGM membela? Karena UGM ingin melindungi Pak Jokowi karena mantan presiden. Jadi framing seperti itu menurut Bung terbantahkan nggak sih sekarang itu? Terbantahkan ketika Barreskrim Polri mengatakan bahwa Jokowi Widodo alumni UGM. Ketika mereka pergi rame-rame pergi di UGM mengatakan bahwa Jokowi Widodo alumni UGM. Ketika mereka cek skripsi Jokowi Widodo, semua terupload, terbantahkan. Teman-teman kelas Jokowi Widodo semua pada angkat suara menunjukkan ijazah, terbantahkan. Sekarang mereka mau dasar apa lagi? Sudah tidak ada argumen. Mereka mengatakan palsu, maka saya harus punya ijazah asli. Ketika saya bilang abang punya HP itu palsu, berarti saya harus punya asli dong. Dasar ketentuan apa sehingga kita bisa mengatakan abang punya HP itu palsu? Iya. Loh, abang yang punya HP kok, abang yang pegang kok. Tadi saya bilang di awal bahwa ketika kita lulus UGM bilang apa? Ijazah kalian cuma satu, yang pegang orangnya. Masa ijazahnya ada di tempat di mana-mana? Saya menilai data yang mereka pakai itu dari mana? Masa seorang Roy Suryo kalau mereka pernah sekolah, kuliah, mereka belajar tentang meteorologi penelitian dong, data primer. Apakah itu data primer? Atau data comot? Comot dari siapa? Siapa yang mempublikasi? Kita kan cari tahu dulu. Siapa? Ini dari mana? Kronologi munculnya ijazah yang mereka teliti. Dari siapa? Benar tidak? Cuman screenshot lebar begini kan anak SD juga bisa kok Bang. Keponakan saya juga bisa. Oh besar begini, ini palsu. Hanya cuma ngomong begitu kan Bang. Sekarang mereka harus buktikan. Maka itu saran saya menghentikan kegaduhan dan kita tidak fokus ke ijazah dan kita fokus pada ekonomi kita. 4 orang dipenjarakan.